Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik, mari kita lanjutkan latihan menerjemahkan surat Al-Ma'arij dari ayat 23 hingga ayat yang ke-31. Kita mulai untuk mengartikan setiap kata terlebih dahulu dari ayat 23. Langsung saja. Alladzina, orang-orang yang, hum, mereka, ala, kepada, atas atau terhadap. Ya. Nah, lebih tepatnya di sini adalah terhadap. Ya. Salat, him mereka, daimun. Daim itu artinya adalah terus menerus, ya, dawam, ya, yang terus menerus. Wa dan alladzina, orang-orang yang, fi di dalam, amwal harta him mereka, hakun hak atau bagian, ma'lum yang ditentukan atau yang tertentu. Li bagi, as-sa'il orang yang meminta, wa dan al-mahrum yang menjaga diri. Jadi mahrum ini sebenarnya orang miskin tapi menjaga diri untuk tidak meminta. Wa dan alladzina, orang-orang yang, yusaddiqun mereka membenarkan, bi terhadap atau dengan, yaum hari, ad-din pembalasan. Wa dan alladzina, orang-orang yang, hum mereka, min dari, azab rabbihim Tuhan mereka, musyfikun orang-orang yang takut atau takut saja. Inna sesungguhnya, azab rabbihim Tuhan mereka, ghairu tidak, ma'mun dari kata aman, ya, aman. Wa dan alladzina, orang-orang yang, hum mereka, li bagi, furuj jamak dari farjun, ya, kemaluan, him mereka, hafidun orang-orang yang menjaga, illa kecuali, ala atas atau terhadap, azwaj pasangan-pasangan, him mereka, au atau, ma apa yang, malakat, ya, dari kata milik, ya, milik, dia miliki, aiman itu mempunyai makna adalah budak, hamba sahaya, hum mereka, fa maka inna sesungguhnya, hum mereka, ghairu tidak, malumin itu mempunyai makna adalah tercela, ya. Fa maka, man orang yang atau siapa yang, ibtagha mencari, wara'a di belakang atau mempunyai makna dalam ayat ini adalah selain, zalika itu, fa maka, ulaika mereka itu, hum mereka, adun orang-orang yang melampaui batas. Baik, sekarang kita akan membaca di setiap kalimat yang ada di dalam ayat ini. Mulai dari ayat 23 saya bacakan dan silakan diikuti bersama-sama.
Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang mereka terus-menerus melaksanakan salat. Walladzina fi amwalihim, dan orang-orang yang di dalam harta-harta mereka haqqum ma'lum, bagian yang telah ditentukan, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta dan orang yang menjaga diri. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan dengan hari pembalasan. Walladzina hum min adabi rabbihim mushfikun, dan orang-orang yang mereka takut dari adab Tuhan mereka. Inna adab rabbihim, sesungguhnya adab Tuhan mereka, ghairu ma'mun, tidak ada yang merasa aman. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau apa yang dia miliki dari hamba sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, maka siapa yang mencari selain itu, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Baik, sekarang kita akan mengambil beberapa hikmah pelajaran dari surat Al-Ma'arij ini ayat 23. Di ayat yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tabiatnya mudah berkeluh kesah. Ketika ditimpa satu kesulitan, kesusahan, maka mudah mengeluh. Nah, di ayat yang 22 disebutkan illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat. Maka bagi orang-orang yang melaksanakan salat dan itu dilakukan terus-menerus, maka orang-orang yang demikian ini mereka tidak akan pernah mudah mengeluh kepada manusia ketika mereka ditimpa satu kesulitan, kesusahan. Melainkan kalaupun dia harus mengeluh, maka dia keluhkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang lain, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguh aku mengeluhkan segala keluh kesahku ini, permasalahanku ini, dan kesedihanku hanya kepada Allah. Kemudian orang-orang yang masuk dalam pengecualian berikutnya, mereka yang tidak mudah mengeluh ketika ditimpa musibah, mereka yang juga tidak kikir ketika diberikan nikmat, Maka pengecualian berikutnya Allah mengatakan walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum.
Orang-orang yang memberikan sebagian dari harta-hartanya kepada mereka orang-orang yang as-sa'il, orang yang meminta, wal mahrum, orang yang tidak meminta. Mahrum sebenarnya mereka membutuhkan pertolongan dari orang lain, hanya saja dia menjaga diri, menjaga kehormatannya untuk tidak meminta-minta kepada orang. Maka orang-orang yang demikian, orang-orang yang mereka dalam kondisi meminta karena Allah memberikan ujian kepadanya, ya, karena dalam kondisi dia tidak mempunyai lagi pekerjaan, tidak mempunyai lagi harta, dan dalam kondisi dia ditimpa musibah, maka dalam hal ini dalam beberapa riwayat disebutkan boleh seseorang itu meminta. Dalam kondisi betul-betul sudah tidak memiliki apa-apa lagi, ya, dan karena dalam kondisi ditimpa ujian, ditimpa musibah yang melanda dirinya sehingga akhirnya dia tidak mempunyai apa-apa. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan pengecualian berikutnya adalah mereka orang-orang yang meyakini dan mempercayai serta membenarkan hari pembalasan. Maka orang-orang yang yakin dengan adanya hari kiamat, yakin dengan adanya hari pembalasan, maka mereka orang-orang yang akan ridha terhadap qada dan qadarnya Allah. Di sini juga menjadi satu bukti bahwa di antara bentuk kesempurnaan iman kita terhadap qada dan qadar dan juga iman kepada hari akhirat adalah ketika kita ridha dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Ketika ditimpa musibah, kita tidak mudah mengeluh. Ketika ditimpa ujian yang berat, ya, kita tidak mudah untuk bersedih hati, ya, karena itu sudah ketetapan Allah. Bahkan kita mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah, karena dengan ujian yang ada, Allah akan naikkan kelas, Allah akan angkat derajat, Allah akan hapus kesalahan dan dosa, dan dengan ujian itulah Allah akan memberikan kecintaan kepada hambanya. Kemudian pengecualian yang berikutnya, walladzina hum min adabi rabbihim musyfikun, mereka orang-orang yang takut dengan adab Tuhan mereka, karena mereka yakin, mempercayai dengan adanya hari pembalasan, sehingga mereka dalam kondisi di dunia tidak mungkin untuk kemudian menyalah atau melanggar, ya, aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan, karena mereka takut dengan azab Tuhannya, yang azab itu ghairu ma'mun. Tidak ada orang yang bisa merasa aman dari azabnya Allah. Kemudian di ayat yang ke-29, walladzina hum li furujihim hafidun, dan juga orang-orang yang mereka menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau hamba sahaya mereka, dan itu satu perbuatan yang tidak tercela. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mampu menjaga dua lubang dari tubuhnya, maka aku akan jamin baginya surga. Dan dua lubang itu adalah mulut dan kemaluan. Nah, adapun orang-orang yang mencari selain itu, menempuh jalan yang sudah Allah tetapkan, faulaika humul adun, mereka adalah orang-orang yang sudah melampaui batas. Mereka yang melakukan perzinaan, homoseksual, lesbian dan sebagainya, itulah mereka orang-orang yang kata Allah humul adun, melampaui batas. Nah, maka orang-orang yang ini yang masuk dalam pengecualian inilah yang Allah nantinya akan memberikan surga yang sangat mulia, ya. Nanti akan kita baca di ayat selanjutnya apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang masuk dalam pengecualian ini. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.